Kita semua pasti udah familiar dengan konten-konten yang aneh dan unik dan viral di media sosial. Ya, siapa yang gak ngerti sama konten anomali? Dari karakter balerina cappuccina hingga tung 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 sahur, kita tahu bahwa karakter-karakter tersebut merupakan karakter animasi yang sangat aneh dan juga cerita yang mewakili identitas karakternya itu sangat tidak masuk akal, dan kalau kita menonton pun kita pasti merasa bingung dan mempertanyakan sebenarnya konten apa itu. Nah, menariknya konten-konten anomali ini justru sangat populer di kalangan anak-anak remaja dan juga anak-anak kecil. Oke, mari kita bahas sebenarnya kenapa sih konten-konten anomali ini jadi cepat viralnya dan juga banyak orang yang suka dengan konten ini. Nah, pada dasarnya konten-konten anomali ini merupakan kombinasi dari unsur-unsur yang kalau dimodifikasi menjadi satu karakter itu sangat mustahil. Kombinasi ini ya dari manusia, unsur manusia, hewan, kemudian benda mati yang dijadikan satu buah karakter animasi baru menggunakan teknologi AI. Nah, kemampuan AI membentuk karakter animasi baru ini dan juga karakter yang unik inilah akhirnya kita familiar menyebutnya sebagai karakter animasi yang anomali atau sebuah anomali. Dan kalau dalam konteks Indonesia, kenapa itu viral, itu pun juga tidak lepas dari mengadaptasi dari konten tren global, yaitu Italian Brain Rot, yang mana di situ juga sama-sama menghasilkan konten atau karakter anomali yang sangat absurd dan juga aneh. Nah, dalam konteks ini, viralnya Italian Brain Rot itu tadi, media sosial itu memiliki peran yang sangat penting untuk menyebarkan atau mempopulerkan tren brain rot ke seluruh dunia, hingga akhirnya tren ini menjadi tren baru di dunia digital. Nah, tren ini itu juga telah mencerminkan adanya dinamika budaya digital yang cepat mengalami perubahan dan juga bagaimana tren ini mampu menantang norma estetika dan logika. Nah, lebih lanjut, untuk memahami fenomena ini lebih dalam, kita bisa pakai salah satu pandangan dari seorang pakar ahli bahasa dan juga media, yaitu Jan Blumart, yang mana dia menjelaskan bahwa viralitas di media sosial itu bukan lagi tentang isi atau makna yang mendalam dari pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah konten, tetapi lebih kepada bagaimana efek yang ditimbulkan dari konten itu sendiri, baik itu efek sosial maupun juga memunculkan rasa kebersamaan dari orang-orang yang mengonsumsi konten tersebut. Blumart menyebut hal ini sebagai fatigue communion atau komunikasi yang tujuannya itu pesannya bukan untuk menyampaikan hal yang penting, tetapi justru untuk menunjukkan rasa kebersamaan, kemudian kehadiran, keterlibatan, dan rasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ketika anak-anak dan juga remaja itu saling membagikan dan juga menyukai konten tentang anomali ini, mereka itu justru sedang membangun sebuah koneksi sosial, meskipun konten ini isinya kosong dan juga nggak jelas, terkesan nggak jelas. Nah, aktivitas like, share, dan juga komen itu justru menunjukkan bagaimana mereka itu menunjukkan semacam kode bahwa mereka itu ikut nimbrung atau join dengan tren ini. Nah, kecenderungan anak-anak dan juga remaja yang selalu berinteraksi di konten-konten anomali ini tersebut sangat selaras dengan apa yang disebut Jan Blumart sebagai conviviality, atau bagaimana suasana kebersamaan itu di ruang digital ini itu sangat cair dan juga fleksibel. Di sisi lain, Blumart juga menyoroti bahwa viralitas di media sosial itu juga tidak selalu karena pesan dari konten tersebut penting, melainkan juga viralitas ini tidak memiliki standar bahwa konten itu harus berkualitas, tetapi lebih karena adanya dorongan untuk menjadi
bagian atau untuk tetap menjadi bagian dari sesuatu yang sedang ramai dibicarakan atau menjadi tren di media sosial. Dan bahkan juga seringkali orang-orang itu membagikan konten-konten ini itu bukan karena mereka memahami isinya, melainkan ya hanya sekedar ingin membagikan atau mengomentari, kemudian ingin menunjukkan eksistensi mereka di komunitas digital ini. Intinya ingin melihatkan bahwa dirinya itu terlibat dengan tren, dengan sesuatu yang sedang tren di ruang digital atau secara khusus di media sosial. Nah, perilaku pengguna media sosial yang sudah disebutkan John Blumart itu tadi tentu saja telah tercermin dalam ramainya konten anomali di media sosial dan juga di kalangan anak-anak dan remaja. Pada akhirnya, anak-anak dan juga remaja yang menikmati konten anomali ini tidak hanya menikmati konten anomali hanya karena sekadar konten yang lucu dan juga aneh, tetapi juga karena merasa ingin tetap terhubung dengan teman-temannya yang sama-sama menikmati konten yang serupa. Nah, ini juga semacam menjadi kode sosial baru di era digital. Intinya, viralnya konten anomali di media sosial itu bukan soal seberapa penting tidaknya konten ini atau berisi tidaknya konten ini atau masuk akal atau tidaknya konten ini, tetapi lebih ke bagaimana konten ini itu mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga memperkuat identitas kelompok. Dalam hal ini kelompok yang saya maksud yaitu anak-anak dan juga remaja. Jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa di balik viralitas konten anomali yang aneh di dunia maya itu juga ada proses sosial yang membuat anak-anak dan remaja itu merasa diterima sebagai bagian dari kelompoknya, dalam hal ini terutama di dunia maya atau di dunia digital. Kurang lebih sekian pembahasan tentang kenapa sih kok konten anomali itu bisa viral dengan cepat dan juga kenapa anak-anak dan juga remaja sangat menggandrungi konten ini di suasana yang syahdu ini. Bye.